Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Padik Channel. Hari ini kita masuk lagi ke segmen penggaris. Apa itu penggaris? Penggalan cerita mistis. Hari ini kita kedatangan tamu, ya. Beliau pengajar di salah satu instansi Kota Bogor. Beliau juga pernah berkuliah di Jawa Tengah dan dia tinggalnya pun dia bisa bukan penetap di Bogor, akhirnya di mana? Di Lampung ya? Iya betul, di Lampung, tapi kelahiran doang Pak. Kelahiran ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita kenalan lagi dengan ibu ini ya, rekan saya. Tapi sebelum kita berkenalan, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Sekarang langsung aja Bu Nufus berkenalan ke teman-teman di YouTube, mungkin dari Instagramnya apa, kalau punya nanti, kalau misalkan punya YouTube juga boleh di-share ke teman-teman, kita promosi bareng-bareng. Silakan Bu Nufus. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus Ahsania. Saya mengajar di sebuah instansi saat ini. Kemudian saya lahir di Lampung dan saya sempat menempuh pendidikan S1 di Jawa Tengah. Kemudian saya merantau ke Bogor dan akhirnya saya bekerja di sini. Pak. Jadi merantau, kuliah, akhirnya bekerja di Bogor. Di Bogor, ikut suami sih Pak. Iya betul. Ada Instagram nggak yang? Ada tentunya Instagram di Nufus Ahsania. Nufus Ahsania. Nanti jelasnya bisa dilihat di bawah ini ya. YouTube belum ada. Iya Pak. Belum aktif. Tinggal di mana Bu Nufus? Tinggal di Sukaresmi Pak. Tapi lahir di Lampung. Lahir di Lampung. Mama? Orang tua di Lampung Pak. Iya Pak Dik. Siap. Kita langsung masuk ke ceritanya ya. Iya. Kita dengar cerita dari Ibu Nufus. Apa dulu nih yang mau diceritakan? Apakah pengalaman dari mana aja nih mistisnya? Iya, jadi pengalaman mistis saya itu dari pertama saya SMP aja ya Pak ya. Boleh SMP. Ya, pada saat SMP itu saya mudik biasa, sekeluarga kami mudik ke rumah mbah saya di Jawa Tengah. Kebetulan orang tua saya itu asli dari Jawa Pak. Jawa ya? Ya, kedua orang tua saya itu Jawa, dari Jawa Tengah. Akhirnya itu ketemu di Lampung dan menikah gitu Pak. Jadi lahir saya itu di Lampung. Gitu Pak Dik ya. Dan karena memang sudah dari suku Jawa, kami semua anak-anak kuliah di Jawa Tengah gitu Pak. Iya. Dan akhirnya pada saat itu kami sering namanya merantau ya Pak. Jadi kami itu sering namanya mudik dari Lampung ke Jawa Tengah gitu Pak, sekeluarga. Nah, pada saat itu sudah menjadi agenda rutin di keluarga kami setiap tahun mau lebaran gitu ya. Ini kan mau lebaran. Nah, pada saat itu biasa mama saya itu, kemudian ini kan kebetulan saya mudik di kampung mama saya dulu ya Pak gitu kan. Nah, karena biasanya gantian gitu, sebelumnya di rumah si bapak saya, terus ke lebaran gantian lebaran tahun besoknya di rumah saya. Selang-seling gitu, walaupun sama-sama tapi kan dibagi-bagi waktunya. Nah, pada saat itu kebetulan ini di sebuah desa terpencil menurut saya ya Pak, karena susah sinyal desanya itu dan masih banyak pohon-pohon besar. Iya, desa. Di desa ya? Di sebuah desa. Jadi di perkampungan gitu Pak. Iya. Orang susah sinyal Pak, nggak ada sinyal apapun gitu kan di sana. Nah, akhirnya pada saat itu kami pada malam takbir itu saya ingat betul, saya dan bapak saya itu kami mau menumpang mandi ceritanya, karena di rumah mbah saya ini kan banyak rame anak-anaknya, cucu-cucunya pada datang semua kumpul, dan kamar mandinya itu cuma 2 Pak.
karena untuk mempersingkat waktu, inisiatif nih bapak saya ngajak saya buat mandi yuk di rumah Pak D saya di kampung sebelah sih bukan, tapi cuma beda RT, masih berdekatan Pak Dik. Nah pada saat itu dengan transportasi seadanya di kampung ya kan, dulu make motor lama sih Pak, motor laki gitu, GL gitu Pak ya, yang ya pokoknya seadanya yang di sana dipakai, dan saya dibonceng sama bapak saya. Pada saat itu saya masih SMP Pak, kelas 2 SMP. Ya saya ingat banget karena kejadian ini tidak pernah lupa gitu, belum bisa dilupakan sampai saat ini. Setelah itu saya bersama bapak saya inisiatif bawa anduk dan peralatan mandi, kami berangkat menuju rumah Pak D saya dengan motor GL tadi itu. Kebetulan si Pak D saya ini belum bangun Pak pada saat itu, karena sebelum subuh bapak saya memang biasa mandi gitu kan pagi-pagi gitu. Jadi waktunya itu belum azan subuh Pak, iya. Nah emang sengaja jadi biar maksudnya itu setelah mandi langsung berangkat sholat subuh dulu gitu ya Pak ya. Jadi sebelum subuh mandinya. Itu malam takbir ya? Iya Pak, masih malam takbir itu, betul sekali. Nah setelah itu berangkat kami, saya sudah mulai terasa tidak enak gitu karena kita melewati beberapa rumah yang rumah lama, gelap, nggak ada lampu, iya Pak, tidak ada penerangan ya di perkampungan Pak. Terus kanan kiri itu juga ada sempat melewati kuburan yang cukup panjang ya. Terus itu pohon-pohon besar gitu. Saya pikir wah udah saya peluk erat aja bapak saya Pak pada saat itu. Dan akhirnya masuk ke rumah Pak D saya, si Pak D saya ini belum bangun, dan pada saat itu udah nggak usah bangunin gitu kata bapak saya, kamu atau bapak dulu nih yang mandi gitu. Bapak saya itu sempat menawarkan tawaran itu, ternyata itu sebuah tawaran yang mungkin bapak saya juga sudah merasakan hal yang tidak enak gitu begitu masuk. Iya, jadi kamu atau bapak dulu nih yang mandi gitu. Saya bilang bapak dulu, karena saya kan pada saat itu masih ngantuk, terus itu kayak males dinginnya juga gitu Pak ya. Jadi saya nggak mau gitu, nanti dulu bapak dulu aja yang mandi. Oke, jadi bapak saya dulu. Ini lampu dihidupin aja, jadi suara motor itu tetap supaya lampu bisa menerangi. Itu maaf sebelumnya itu kamar mandi itu pisah Pak sama rumah. Oh jadi iya. Jadi nggak nempel nggak nempel Pak, namanya di perkampungan kan banyak tuh yang kamar mandinya pisah sama rumah ya, sama sumur ya, ada sumurnya juga di luar. Nah jadi rumah si Pade saya itu pisah kamar mandinya, makanya kata bapak saya udah nggak usah bangunin gitu kan, kamu mandi dulu aja gitu. Sebenarnya bapak saya nawarin saya duluan yang mandi, tapi saya karena menolak, karena pada saat itu ya saya baru bangun tidur, males lah suasananya kayak masih enak buat tidur gitu kan. Jadi ya udah akhirnya bapak saya dulu yang masuk kamar mandi dan si bapak ini mandi kan. Terus lampu motor itu dihidupin Pak, biar terang. Iya biar terang. Saya duduk aja di atas jok motor itu Pak gitu sambil ngantuk. Jadi si bapak dulu ya mandi? Iya yang mandi. Terus kamar mandinya nggak ada penerangan? Nggak ada Pak, tidak ada penerangan. Jadi pakai lampu motor itu karena tidak ada pintu juga Pak. Jadi cuma pakai kain untuk menutupinya gitu. Jadi dihidupin kan tembus ya lampunya itu ya Pak ya. Nah udah setelah itu saya duduk aja di jok motor gitu sambil ya masih suasana ngantuk juga sih Pak ya. Jadi kayak tiba-tiba, nah di sini Pak mulai saya merasa tidak enak gitu kan. Kebetulan dikelilingi pohon kelapa Pak, rumah Pak D saya itu, dan untuk tetangganya itu pun lumayan berjarak jauh. Tetangga itu tidak langsung dempet kayak di perumahan gitu ya Pak ya. Itu tuh masih ada kebun, setiap rumah punya kebun untuk yang bisa ditanam-tanam gitu. Jadi ini ada kelilingan itu pohon kelapa ya Pak. Jadi pohon kelapa pertama itu saya lihat gitu kan kayak ada yang jatuh dari pohon sebelah kanan saya gitu kayak kan. Kelapa jatuh gitu kali. Jadi suaranya itu kayak daun kering Pak, daun kelapa kering gitu kan. Pertamanya gitu saya lihat, saya cari Pak, malah saya daun, untuk memastikan bahwa itu tidak apa-apa gitu, biar saya juga berpositif thinking gitu Pak. Saya lihat tidak apa-apa gitu kan, itu daun aman. Udah saya dengan nyamannya lagi saya kayak masih ngantuk gitu ya Pak ya, saya bodo amat gitu kan. Terus jebuk lagi,
kok nggak selang dari beberapa menit itu Pak, nggak sampai sih, kalau ada 2 menitan mah nggak sampai Pak ya. Jadi itu ada lagi pohon kelapanya Pak yang jatuh, kayak kelapa udah tua gitu, jatuh. bukan hijau, iya jatuh. Saya lihat, oh kelapa. Bener apa-apa. tapi ada ya? Bener Pak, itu kelapa. Dan yang ketiga kali nih Pak, saya gitu kan, saya lihat lagi, wow, saya teriak Pak di situ, Pak, itu ternyata kepala Pak. Beneran? Beneran Pak. Jadi di dalam istilah Jawa itu ada ya Pak, namanya itu kepala yang bisa melewek, ngelewekin gitu, dan bahkan ada yang mengejar juga bisa Pak gitu. Kalau dia udah tingkatan yang bagaimana gitu, saya juga kurang pasti ya. Setelah dari situ bapak saya langsung cepet-cepet pakai anduk Pak. Terus bapak saya tuh ada apa gitu ya? Keluar nemuin saya gitu kan. Terus saya langsung saya langsung ditutup matanya gitu, dan bapak saya juga menyaksikan itu gitu, dan masih melihat. Dan akhirnya ya udah, saya tuh pada saat sebelum ketemu sama bapak saya merangkul saya itu mau nyebut astagfirullah, baca ayat kursi itu susah sekali, nggak tahu apa saya ini susah banget sih gitu, kenapa mau ngucap aja nggak keucap gitu Pak. Akhirnya saya teriak kan sekuat saya, terus bapak saya keluar, ya udah, terus pakai anduk doang. Belum sempat pakai kaos mungkin ya? Belum sempat karena kaget kan, apa nduk gitu kan, langsung nemuin saya kan, langsung ya saya ditutup gitu, dan bapak saya udah ngelihat gitu, udah nggak ada. Padahal bapak juga sempat melihat itu gitu kan. Pas dikonfirmasi emang ngelihat ya? Iya, jadi memang melihat, kami berdua melihat itu gitu. Nah setelah kita pulang, benar-benar maksudnya kepala terputus apa? Kepala terputus Pak, ada rambut doang, nggak ada organ dalamnya itu. Cuma udah nggak ada. Terputus gitu. Gitu. Apa laki-laki perempuan? Kalau itu saya tidak bisa pastikan karena ya gelap, udah gelap ya, serem juga Pak. Beneran itu real, ada matanya 2, terus rambut ya acak-acakan gitu. Terbuka Pak. Ini makanya saya, itu pengalaman saya yang paling menurut saya ya itu nyata gitu loh. Mereka menyaksikan, dan itu makhluk yang memang ya ada juga gitu. Dan saya ya mau bagaimana, ya udah, setelah itu saya mau nggak mau saya juga tetap harus mandi kan di situ. Mandi tetap di situ? Iya, jadi tetap mandi, mau nggak mau kan, ya udah kan, itu padahal malam takbir gitu ya. Saya pikir dengan malam takbir saya tuh pede banget gitu. Dulu kan karena kita masih kecil gitu ya Pak, pikirnya kan, oh ini malam setan-setan itu dikurung gitu kalau puasa, kita kan begitu ya Pak, gitu. Aman. Saya tuh selalu ingat itu gitu ketika saya jadi mau mandi itu ke situ, ikut bapak saya juga mandi sebelum subuh, nggak ada setan-setan gitu kan, jin-jin dikurung gitu puasa. Saya selalu ingat itu, jadi saya nggak takut. Tapi ternyata saya menyaksikan itu pada saat malam lebaran gitu Pak, takbiran gitu loh. Itu luar biasa menurut saya. Tapi yang dipertanyakan kenapa langsung lanjut mandi di situ? Iya, karena mau nggak mau kan bapak saya tungguin saya, tapi di situ nungguin, dan saya cepet mandi gitu kan, mau nggak mau ya mau bagaimana. Itu gimana lagi nyuruhnya si bapak tuh? Udah kamu kan mandi. pada saat ngelihat si bapak kan nutup mata. Iya, pada saat terus itu masa langsung suruh mandi. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, ditenangin gitu ya? Iya, sampai saya tenang itu kan. Terus, tapi nggak bergerak pergi gitu, maksudnya kami enggak Pak, saya nggak bergerak pergi dari situ, cuma dirangkul aja sama bapak, terus bapak juga ngelihat itu. Tapi itu hilang sendiri. Iya, hilang sendiri. Pada saat hilang mungkin ditenangin baru mulai mandi. Saya mulai mandi gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya saya tetap mandi di situ, tapi dengan penerangan lampu itu. Tapi bapak saya di depan pintu nungguin saya gitu kan. Itu saya bilang jangan kemana-mana gitu. Mbah? Akhirnya saya konfirmasi kan ke rumah Mbah, balik setelah saya mandi. Kita cerita sama semua keluarga besar di situ. Iya, memang ternyata banyak, bukan hanya saya Pak yang pernah merasakan itu. Saudara sepupu saya katanya pernah ketemu juga, dan sama katanya itu tingkatannya masih biasa katanya yang saya temuin. Yang terbang gitu ya? Iya, ada yang terbang, dan mereka ada yang suka ngejer katanya gitu Pak. Itu apa nama hantu di sana ininya? Apa ya istilah dalam bahasa Jawa itu ada tingkatnya, kepala apa gitu. Ada Pak, memang bener itu.
Gitu. Dalam bahasa Jawa apa gitu saya kurang paham gitu, cuma kan karena saya dulu masih kecil saya belum memahami, pokoknya yang saya lihat kepala aja pada saat itu kan. Ternyata setelah dewasa ini asik saya melihat dari cerita-cerita teman yang di Jawa juga bilang ya memang ada tingkatan Pak itu Di seperti Jawa itu. tuh seperti Iya, itu ada seperti ya. itu ada. Oh gitu. Tingkatan Jadi kepala yang bisa melihat, yang bisa mengejar gitu, sampai ada yang ada apinya gitu Pak, bener. tapi itu nggak ada sejarahnya ya, maksudnya nggak Bu Nufus nggak menggali gitu. Kenapa kok ada hantu seperti ini atau? Karena ketika saya mau menggali itu saya teringat terus Pak. Teringat terus ya? Jadi saya berusaha malah ya tidak ingin mengingat-ingat itu, karena kan kita sering berhalusinasi ya. Kalau lagi sendiri itu saya masih sering Kebawa ya, kebawa keinget-inget gitu ya? Pak, keingat hal itu gitu. Saya malah pengennya melupakan gitu. Tapi perlu diacungi jempol ya Bu Nufus. Jadi ketika benar-benar ngelihat tapi dia masih bisa mandi loh, nggak pergi dari situ. Bapaknya juga Iya, hebat, bapak keren. saya. Tapi untuk teman-teman yang tahu nama makhluknya di daerah Jawa ya, Iya, bisa kalian tulis di kolom komentar YouTube. Pak, ini di Jawa itu sebutannya ini loh. Silahkan ditulis komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin ini namanya bisa bervariasi ya Bu. Iya, Di bervariasi. Jawa Tengah atau Jawa Timur mungkin sama tapi nama istilahnya beda-beda. Oke Bu Nufus, itu kan pengalaman di waktu remaja ya, SMP. Iya, Pak, SMP kelas 2 ya. Setelah itu tadi ada cerita lagi nggak? Apa masih di iya. tempat lokasi yang tadi? Apakah mungkin Bu Nufus punya cerita yang lain? Ada Pak di kampus saya ketika saya sedang berkuliah gitu kan. Di tepatnya saya kan kuliah di Jawa Tengah nih Pak. Jadi pada saat saya sedang kuliah itu kebetulan ini saya kan biasa gitu Pak, maksudnya di kuliah itu setelah habis asar itu hal yang biasa ya Pak, di kuliah sore ya? Kuliah sore gitu, biasa jam 4 habis asar gitu. Nah kebetulan komting atau ketua kelas di kelas saya itu dia chat kalau ini kuliah sekitar jam 5-an gitu, kenapa sore banget gitu. Nah ternyata itu si dosennya sendiri Pak yang minta untuk kuliah jam 5 gitu, karena dia sedang ada acara gitu. Nah setelah dari chat itu ya udah kami semua bergegas karena itu juga dadakan. Jadi kami langsung berangkat ya, biasa Pak kalau belum ada dosen itu kan nongkrong nih Pak, mahasiswa di depan nunggu gitu lah Pak. Nah akhirnya belum masuk kelas tapi udah masuk? belum masuk kelas, iya masih nunggu gitu. Ada yang di dalam, ada yang sebagian di luar gitu. Nah termasuk kalau saya itu sudah di dalam pada saat itu. Nah teman saya yang masih di luar itu masuk kan bersamaan si dosen ini. Teman-teman saya yang lain itu ada sekitar 10 orang ikutlah di belakang ketika ada dosen gitu kan, ada dosennya ikut masuk di belakang gitu Pak. Jadi ada sekitar 10 orangan ikut di belakangnya dosen. Nah si dosen ini ya udah biasanya itu ada say hello gitu kan, augur kan, beberapa mahasiswa udah banyak yang kenal nih Pak. Itu diem aja Pak, karena sebelumnya dia tuh dosen yang lumayan ramah gitu sama mahasiswanya. Jadi kok ini masuk mungkin ada masalah gitu kan, berpikirnya mahasiswa. Jadi pada saat dosen itu masuk kan bersama mahasiswa di belakang Pak. Jadi semua duduk di kursi masing-masing. Setelah si ketua kelas itu dapat chat dari si dosen bilang gini, saya tidak bisa hadir, sedang berhalangan hadir gitu kan, kalimatnya gitu. Terus si ketua kelas itu kaget, kenapa gitu lah, terus ini yang di depan siapa gitu kan. Nah terus ibu terus dia bilang coba ini yang di depan ini siapa gitu kan. Si ketua kelas konfirmasi lagi ke dosennya, terus si dosen itu bilang dilihat aja kakinya katanya gitu. Kata si dosen aslinya gitu, bilang dilihat aja katanya gitu. Tapi sambil chatan sama si dosen itu berarti si dosen palsunya masih ada dong? Masih ada di depan Pak, masih nampak jelas, mirip banget itu sama dosen yang asli sesungguhnya. Jadi sampai si ketua kelas itu inisiatif menjatuhkan ballpointnya, sampai dilihat gini, wah gandul gitu kan, gandul, dia kaget gitu. Gandul dalam bahasa Jawa itu kayak gantung gitu Pak. Karena
kan mayoritas banyak yang mahasiswa yang asli Jawa di tempat saya waktu itu. Jadi mejanya itu bolong kan, maksudnya? Iya, mejanya kelihatan. itu yang kelihatan kakinya gitu Pak, tipenya setengah gitu, kelihatan kakinya gitu. Jadi wah gandul gitu kan. Terus akhirnya dia nge-share di grup line kelas. Dia bilang sama teman-teman bilang kita keluar satu persatu tanpa teriakan, dijelasin kalau ini bukan dosen kita gitu kan. Lihat aja kakinya, semua tuh dia ngeliat juga kakinya Pak. Terus ya udah satu persatu dari belakang, kursi belakang keluar menuju pintu, keluar satu persatu gitu. Sampai saatnya ketua kelas tuh sendiri dia bilang, dia ditegur Pak, kamu udah tahu saya ya gitu. Tegur? Iya, sampai diajak ngomong gitu. Jadi pas satu-satu teman-teman pada keluar, baru ditegur si ketua kelas itu belum keluar, jadi dia orang terakhir di kelas dia ditanyain gitu, kamu udah tahu saya ya gitu Pak. Langsung banget, coy. Jadi terus ketua kelas tuh ya nggak tanpa ngomong juga dia langsung keluar, kabur Pak, lari dia itu. Oh gila ya, berarti orang yang hebat itu sih sebenarnya ketua kelas. Jadi sebelum anak-anak tahu ya, sebelum anak-anak tahu, dia hebatnya bisa ini loh, bisa ngasih tahu dulu ke grup. Iya, nggak panik gitu ya. Kalau orang apa namanya ini pasti kan jelas dong, dia panik lah. Betul, dia panik Pak, pasti dia takut lah, bisa teriak kan. Kalau spontanitas kan pasti dia bisa teriak tolong atau hantu gitu. Iya, atau gimana ya kan. Ya, betul Pak Dik. Pasti hebatnya dia tenang, terus dia ngasih tahu ke grup ya. Iya, betul. Tapi respon dari grup nggak langsung gua langsung bergerombol nggak, apa tetap satu-satu? Tetap langsung respon di grup itu ya langsung keluar Pak. Mereka juga nggak sempat mau ngetik mungkin kan gitu. Jadi ngetiknya tuh setelah kita di luar di kos-kosan mulai rame nih grup gitu kan, yang pada pasang status gitu. Wah, zaman dulu. Jadi intinya yang keluar itu nggak langsung berlama kan? Enggak, emang langsung satu-satu. Ada yang 2 karena ketakutan gitu, mepet-mepet gitu kan, gandengan. Ada juga Pak yang begitu. Tapi pada saat ditegur sama dosennya itu, si ketua kelas nggak ngomong apa-apa, nggak ngejawab. Nggak ngomong apa-apa Pak. Langsung keluar. Lari mungkin ya. Karena dia takut juga kan Pak. Tapi ada ini lagi nggak, dilihat kembali gitu dosennya langsung hilang atau gimana? Hilang dosennya Pak di kelas itu, karena pintu itu kan nggak ada yang masuk lagi Pak, di ruangan itu udah kosong gitu kan Pak, semua udah keluar gitu kan, dan dia juga ditungguin nggak keluar kan, tahu ruangannya udah sepi, nggak ada. Dilihat sama satpam, beberapa dosen-dosen lain juga udah nggak ada di ruangan itu, tapi ada yang memantau kan, mahasiswa yang ngeliat nggak keluar kan, berarti dia bukan dosen, kalau soalnya nggak ada yang keluar dari tadi gitu kan Pak. Oh iya, tapi mungkin ini emang penunggu situ atau emang sering nggak kayak gitu? Oh iya Pak, betul. Jadi saya teringat lagi beberapa hal ketika saat itu saya sedang kuliah malam. Memang beberapa satpam itu sudah melarang gitu Pak untuk tidak melakukan perkuliahan pada saat habis maghrib gitu kan. Itu kuliahnya habis maghrib? Iya, kalau ini yang saya habis maghrib Pak. Kalau yang kemarin saya pernah menyaksikan teman saya juga ini kesurupan, itu dia habis maghrib Pak. Oh, iya. Jadi setelah dari itu satpam melarang buat tidak ada melakukan perkuliahan habis maghrib. Tapi ya karena keterbatasan jam dan tempat juga pada saat itu, untuk menempuh UAS kan harus pertemuan itu ada beberapa belas kali, saya lupa gitu SKS yang jamnya, pertemuan tatap mukanya itu harus ada beberapa detail gitu Pak, jelas gitu. Nah jadi pada saat itu dosen akhirnya meminta untuk kuliah tambahan gitu. Nah dan ada waktu yang bisa pada saat jam mata pelajarannya itu ya pas abis maghrib gitu. Ada. Nah itu pada saat itu satpam udah marah, oke, saya tidak akan tanggung jawab kalau ada apa-apa begitu Pak, kalau dari pihak satpam. Nah tetapi karena kita mengikuti peraturan ya, yang harus kuliah. Nah kita bingung juga kan sebenarnya Pak dengan kebijakan itu, akhirnya tetap melaksanakan perkuliahan pada habis maghrib sampai dengan jam 9. Itu kan 4 SKS ya Pak ya, sampai jam 9
akhirnya ada teman saya yang mau ke toilet keluar, tiba-tiba teriak histeris gitu Pak. Cewek itu. Terus, sendiri ya? Iya, sendiri juga. Jadi kebetulan kampus saya yang lama itu bekas kuburan yang baru saja dipindahkan gitu Pak. Gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu itu bekas kuburan yang baru saja pindah. Kuburannya masih kelihatan kok Pak di belakang kampus. Masih ada itu, masih kelihatan dari gedung kampus, cuma pindah geser doang gitu Pak. Nah, jadi masih ada itunya. Nah, mungkin jadi teriak histeris teman saya gitu. Jadi sering mengalami gitu loh, bukan hanya jadi pada saat teriak yang perkuliahan pada keluar terus akhirnya diselesaikan perkuliahan malam itu juga. Untungnya udah jam 9 juga sih Pak, jadi kami udah terhitung masuk kan semua, udah masuk 4 SKS gitu. Jadi intinya kalau misalkan perkuliahan itu antara keamanan sama si dosen juga nggak ini ya? Kayak nggak sinkron gitu sinkron Pak ya, sebenarnya. Kalau dari pihak kampusnya tahu jangan ada perkuliahan di malam hari, pasti mungkin di stop ya. Tapi ini malah ada gitu ya. Jadi akhirnya kebanyakan ada yang kesurupan atau yang kayak tadi dosen palsu ya. Iya betul, itu karena menjelang maghrib mungkin ya Pak ya. Kalau itu kan ditunggu-tunggu sampai 5:30 Pak itu si dosen gitu. Jadi kejadian-kejadian itu sudah banyak dirasakan beberapa mahasiswa gitu Pak di situ. Serem ya. Oke, Bu Nufus, abis ya ceritanya. Jadi kita cerita yang hari ini kita ceritakan ya. Jadi yang tadi tentang kepala, sosok kepala yang jatuh lah di atas dari pohon kelapa ya. Iya betul Pak. Terus juga ada dosen palsu lah. Iya betul. Jadi dosen jadi-jadian lah kalau kita ibaratnya gitu. Jadi menurut saya ini cerita yang sangat merinding lah. Nah, mungkin para penonton juga merasakan ya gimana kagetnya ketika disuruh mandi jam dini hari ya, jam 3 menjelang subuh itu ketemu kepala, gimana coba teman-teman ya. Terus juga ada dosen jadi-jadian yang pada saat ngajar malah kakinya itu melayang ya, nggak ada, jadi duduk tapi nggak ada kakinya gitu kali ya. Iya betul Pak. Ya, jadi mungkin terima kasih sebelumnya Bu Nufus sudah menceritakan kejadian-kejadian mistisnya. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan cerita-cerita mistis lainnya ya. Mungkin masih ada kali ya. Iya Pak Dik, masih ada. Nanti kita ceritakan lagi di channel Pak Dik sini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, habis itu like dan komen. Oh iya, jangan lupa juga follow Instagramnya Bu Nufus di bawah ini. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nufus. Iya, Pak Dik, sama-sama.